Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Rizko Humairo dengan NPM 2023-110044 dari Program Studi Teknik Informatika Karyawan. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proyek UAS mata kuliah Desain dan Analisis Berorientasi Objek dengan judul Sistem Manajemen Event dan Pelatihan Online. Nah, jadi di sistem ini dirancang untuk membantu proses pengolahan kegiatan pelatihan secara online mulai dari pendaftaran, pembayaran, pelaksanaan pelatihan atau ujian, hingga penerbitan sertifikat secara digital. Baik, langsung saja di bab 1. Di sini sistem manajemen event dan pelatihan online itu merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola proses pendaftaran peserta, pendaftaran event, pembayaran kegiatan, pelaksanaan pelatihan atau ujian, hingga penerbitan sertifikat secara online. Nah, melalui sistem ini nanti peserta dapat membuat akun, melihat event yang tersedia, melakukan pendaftaran, mengunggah bukti pembayaran, mengikuti pelatihan atau ujian, hingga mengunduh sertifikat setelah dinyatakan lulus. Nah, sedangkan admin dan trainer itu akan memiliki tugas masing-masing dalam mengelola kegiatan tersebut. Nah, untuk aktornya sendiri itu ada 3, yaitu ada peserta, yang mana orang yang atau pengguna yang mengikuti kegiatan atau pelatihan yang diselenggarakan. Kemudian ada admin, itu merupakan orang yang bertanggung jawab dalam mengelola sistem seperti mengelola data event, verifikasi pembayaran, dan menerbitkan sertifikat. Yang terakhir itu ada trainer, yang mana merupakan orang yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pelatihan seperti memberikan materi dan melaksanakan ujian. Kemudian di sini ada kebutuhan fungsional, yang mana itu eh, merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan fungsi dan layanan yang harus disediakan. Nah, jadi yang pertama itu sistem dapat melakukan registrasi akun, kemudian dapat melakukan proses login pengguna, dapat menampilkan daftar event atau pelatihan, dapat memproses pendaftaran event, dapat menerima unggahan bukti pembayaran, dapat memverifikasi pembayaran peserta, dapat mendukung pelaksanaan pelatihan ataupun ujian, dan dapat menerbitkan sertifikat peserta, menyediakan fitur unduh sertifikat, lalu mengelola data event atau pelatihan. Nah, untuk kebutuhan non-fungsional sendiri, ini merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan kualitas dan karakteristik sistem untuk mendukung kinerja. Di sini ada 5. Yang pertama itu ada sistem dapat diakses melalui jaringan internet, memiliki muka yang mudah digunakan. Ada juga sistem dapat menyimpan data secara terstruktur dalam basis data atau database, kemudian menyediakan mekanisme autentikasi login, dan mampu menampilkan informasi dengan cepat dan akurat. Nah, selanjutnya kita masuk ke bab 2, yaitu use case diagram. Nah, use case diagram ini digunakan untuk menggambarkan interaksi antara aktor dan fungsi yang tersedia pada sistem. Dapat dilihat di sini sistem sendiri memiliki 3 aktor, seperti yang sudah dijelaskan di bab 1, yaitu yang pertama ada peserta, yang mana bertanggung jawab dalam mengikuti registrasi, login, daftar event, lihat event, upload bukti pembayaran, ikut pelatihan ataupun ujian, dan mengunduh sertifikat. Sementara admin itu bertanggung jawab dalam mengolah event, memverifikasi pembayaran, dan menerbitkan sertifikat. Kemudian untuk trainer itu bertanggung jawab untuk mengelola pelatihan ataupun ujian. Nah, untuk skenario diagramnya sendiri itu untuk peserta akan mengisi data diri dan melihat akun baru pada sistem. Kemudian pengguna akan memasukkan username dan password untuk masuk ke dalam sistem sesuai hak akses. Nanti peserta akan dapat melihat event atau pelatihan yang tersedia. Kemudian peserta akan memilih event yang ingin diikuti, kemudian melakukan pendaftaran. Setelah melakukan pendaftaran, peserta akan mengunggah bukti pembayaran. Kemudian peserta akan mengikuti pelatihan atau ujian sesuai dengan jadwal event. Kemudian peserta akan mengunduh sertifikat setelah kegiatan selesai. Nah, untuk admin itu menambah dan bertugas untuk menambah, mengubah, atau menghapus data event ataupun pelatihan. Kemudian memeriksa bukti pembayaran yang diunggah peserta dan menentukan status pembayaran. Kemudian admin akan menerbitkan sertifikat untuk peserta yang telah memenuhi ketentuan. Nah, sedangkan trainer ini mengelola materi pelatihan atau ujian yang akan diberikan kepada peserta.
Kemudian masuk ke activity diagram. Nah, untuk activity diagram ini berfungsi untuk menjelaskan alur aktivitas dalam sistem. Ini terdapat 5 activity diagram. Yang pertama itu ada diagram registrasi peserta. Yang mana yang pertama itu dimulai dari peserta untuk membuka halaman registrasi, kemudian mengisi form registrasi. Kemudian sistem akan memvalidasi data. Jika data valid, sistem akan menyimpan data akun, kemudian akan menampilkan pesan registrasi berhasil. Jika tidak valid, sistem akan menampilkan pesan kesalahan, kemudian mengembalikan tampilan ke pengguna untuk mengisi form registrasi. Nah, untuk activity diagram pendaftaran event, ini dimulai dari peserta melakukan login terlebih dahulu, kemudian sistem akan menampilkan daftar event, kemudian peserta akan memilih event. Setelah memilih event, peserta akan mengklik daftar event. Kemudian sistem akan menyimpan data pendaftaran dan menampilkan informasi pembayaran. Nah, untuk diagram pembayaran dan verifikasi, ini dimulai dari peserta itu melakukan pembayaran dan mengunggah hasil pembayaran. Kemudian sistem akan menyimpan bukti pembayaran dan admin akan memeriksa bukti pembayaran. Nah, jika bukti pembayaran itu valid, maka admin akan memverifikasi pembayaran tersebut. Kemudian sistem akan mengubah status pembayaran menjadi lunas. Nah, jika sistem bukti pembayarannya itu tidak valid, maka admin akan menolak pembayaran, kemudian menampilkan status pembayaran ditolak. Nah, untuk activity diagram pelaksanaan pelatihan atau ujian itu mulai dari trainer yang mana mengelola materi pelatihan ataupun ujian, kemudian sistem akan menampilkan materi pelatihan ataupun ujian, kemudian peserta akan mengikuti pelatihan ataupun ujian dan mengerjakan ujian. Kemudian sistem akan menyimpan hasil ujian jika peserta lulus. eh, maka sistem akan menyimpan status lulus. Namun jika peserta tidak lulus, maka sistem akan menyimpan status tidak lulus. Nah, yang terakhir itu ada activity diagram penerbitan sertifikat, yang mana itu dimulai dari admin memeriksa kelulusan peserta. Nah, jika peserta lulus, maka admin akan menerbitkan sertifikat. Kemudian sistem akan menyimpan data sertifikat dan menampilkan tulisan sertifikat tersedia. Kemudian, jika peserta tidak lulus, maka sistem akan menampilkan informasi peserta belum memenuhi syarat. Nah, kemudian kita akan masuk ke sequence diagram, yang mana itu digunakan untuk menggambarkan urutan interaksi antar objek dalam sistem. Untuk diagramnya sendiri itu sama seperti activity diagram, ada 5 diagram. Yang pertama itu ada sequence diagram registrasi peserta, yang mana itu dimulai dari peserta mengisi data registrasi, kemudian data akan dikirim ke sistem, dan sistem akan melakukan validasi dan menyimpan data ke dalam database. Nah, setelah berhasil, sistem akan mengirimkan notifikasi registrasi berhasil. Nah, selanjutnya itu ada sequence diagram pendaftaran event yang mana dimulai dari peserta akan melakukan login dan memilih event, kemudian sistem akan mengambil data event dari database, kemudian data pendaftaran disimpan dan informasi pembayaran ditampilkan kepada peserta. Untuk diagram ketiga itu pembayaran verifikasi. Yang pertama itu peserta akan mengunggah bukti pembayaran, kemudian sistem akan menyimpan bukti pembayaran ke dalam database. Kemudian admin akan memeriksa bukti pembayaran. Jika disetujui, maka status pembayaran akan berubah menjadi lunas. Nah, untuk diagram selanjutnya itu adalah pelaksanaan pelatihan dan ujian atau ujian. Di sini dimulai dari trainer yang akan mengelola materi dan mengunggah materi ujian. Kemudian peserta akan mengakses materi dan mengerjakan ujian. Kemudian sistem akan menyimpan hasil ujian dan menentukan status kelulusan peserta. Kemudian di diagram terakhir itu untuk pengunduhan sertifikat, yang mana itu peserta akan membuka halaman sertifikat. Kemudian sistem akan mengambil data sertifikat dari database. Kemudian sistem akan ditampilkan dan peserta dapat mengunduhnya.
Nah, selanjutnya itu di bab 5 yaitu kelas diagram, yang mana di kelas ini diagram akan menggambarkan struktur kelas dalam sistem. Misalnya itu terdapat beberapa kelas utama yaitu user, peserta, admin, trainer, event, pendaftaran, pembayaran, pelatihan atau ujian, dan sertifikat. Nah, kelas user ini berperan sebagai superkelas untuk memiliki atribut yang umum, sementara kelas peserta, admin, dan trainer itu merupakan turunan dari kelas user sehingga dapat menggunakan atribut dan metode yang sama melalui konsep inheritance. Selanjutnya itu ada relasi seperti inheritance atau pewarisan, ada aggregation, ada composition yang mana hubungan yang menunjukkan ketergantungan kuat antara dua kelas, dan multiplicity yang digunakan untuk menunjukkan jumlah keterhubungan antar objek dalam satu relasi. Selanjutnya itu ada penerapan konsep OOP di bab 6. Yang pertama itu encapsulation, yang mana itu data disembunyikan menggunakan atribut private dan hanya dapat diakses melalui metode tertentu. Kemudian ada inheritance, yang mana kelas peserta, admin, dan trainer eh, itu mewarisi atribut dan metode dari kelas user sehingga mengurangi duplikasi kode. Kemudian ada polymorphism, yang mana itu diterapkan pada metode kelola, pada admin dan trainer yang memiliki fungsi berbeda sesuai dengan tugas masing-masing. Nah, untuk kesimpulan, di sini bisa kita lihat sistem berhasil dianalisis dan dirancang menggunakan metode pemodelan UML, yaitu use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram. Untuk use case sendiri berhasil menggambarkan kebutuhan sistem berdasarkan interaksi antara aktor peserta, admin, trainer, dan sistem. Untuk activity diagram dan sequence itu berhasil menggambarkan alur proses sistem mulai dari registrasi peserta, pendaftaran, pembayaran, pelaksana pelatihan ataupun ujian hingga pengunduhan sertifikat. Nah, untuk kelas diagram itu berhasil menggambarkan struktur kelas, atribut method, serta hubungan antar kelas yang meliputi inheritance, aggregation, composition, dan multiplicity. Kemudian ada konsep Object-Oriented Programming atau OOP yang berupa encapsulation, inheritance, dan polymorphism. Telah diterapkan pada perancangan sistem sehingga menghasilkan struktur yang lebih terorganisir dan mudah dikembangkan. Yang terakhir itu ada hasil perancangan yang dibuat dapat digunakan sebagai dasar dalam proses pengembangan sistem manajemen, event, dan pelatihan online di masa mendatang. Baik, sekian saja presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.